Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-11. Di episode lalu, Han Jae-guk kembali berhasil membuat Baek Seo-jin keluar dari rumah keluarga MC Group. Namun Baek Seo-jin membuktikan jika selama ini Mo Wan-jon tidak pernah berlaku sebagai seorang suami yang normal. Hal itu membuat Han Jae-guk berpikir hingga akhirnya ia berhasil menemukan jawabannya. Ya, Mo Wan-jon rupanya bukanlah lelaki tulen seperti penampilannya. Ia sesungguhnya adalah seorang transgender dan senang mengenakan atribut perang wanita. Aduh, jika Mo Wan-jon adalah seorang transgender, lantas siapa wanita yang diduga menjadi selingkuhannya? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini ya. Namun sebelum kita lanjut membahas drakornya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya. Check it out! Sejak dulu, Mo Wan-so sudah diperlakukan secara pilih kasih oleh kedua orang tuanya. Mo Wan-so yang sering berkelahi selalu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa dukungan Mo Chul-hee dan Ha Yong-seo. Sedangkan Mo Wan-jon mau ulang tahun aja difasilitasi jet pribadi dan pulau sendiri untuk berpesta. Terungkap pula fakta saat Ha Yong-seo baru memiliki Mo Wan-so, Mo Chul-hee nyaris meninggalkan Ha Yong-seo demi wanita lain. Namun semenjak Mo Wan-jon hadir, sikap Mo Chul-hee berubah dan lebih cinta keluarga. Dari situlah Ha Yong-seo begitu menyayangi Mo Wan-jon yang dianggapnya sebagai putra yang sempurna. Sehari setelah kematian An Jae-rim, Han Jae-guk dan keluarga MC Group saat itu berdiskusi untuk menghilangkan jejak. Rupanya, Han Jae-guk mengetahui ada anggota keluarga yang mengunjungi An Jae-rim sebelum terbunuh melalui CCTV. Namun rekaman itu sudah dihapus oleh Han Jae-guk. Dan percakapan keluarga MC Group di meja makan itu dikuping oleh Jung Yeon-ja yang akhirnya menelepon sebuah media dan melaporkan tentang adanya bukti rekaman terduga pembunuh An Jae-rim yang kemungkinan telah dilenyapkan. Kembali ke masa kini, Mo Wan-jon pun tidak bisa mengelak lagi saat Han Jae-guk mengetahui identitas aslinya yang seorang transgender. Ya, apartemen studio yang selalu dikunjunginya itu adalah tempat dandannya Mo Wan-jon. Namun, Han Jae-guk berniat menutup mata terhadap fakta mengenai Mo Wan-jon demi MC Group. Dan dengan baik hatinya, Han Jae-guk menyuruh Mo Wan-jon berhenti mengunjungi apartemen itu dan sebagai gantinya, Han Jae-guk akan menyiapkan sebuah ruangan khusus yang tidak bisa dideteksi Mbah Google sebagai tempat bersolek Mo Wan-jon yang baru. Di apartemen studio, wanita yang selalu mengunjungi Mo Wan-jon pun dicegat oleh Seok-hee dan Yeon-do. Dan akhirnya mereka berdua pun tahu kalau wanita itu bukanlah selingkuhan Mo Wan-jon serta fakta jika Mo Wan-jon ternyata adalah seorang transgender. Hal ini tentunya menjadi senjata bagi Seok-hee untuk menghajar Ha Yong-seo yang selalu mengunggulkan Mo Wan-jon, serta senjata untuk menghancurkan citra Mo Wan-jon di depan para dewan direksi perusahaan. Di kantor Newspatch, Kim Bo-ki memutuskan untuk membuka sebuah rekaman kunci yang sejak lama ia miliki. Ya, itu adalah rekaman CCTV di rumah An Jae-rim sebelum terbunuh. Seok-hee dan Yeon-do pun dipanggil untuk menyaksikan siapa saja yang mengunjungi An Jae-rim sebelum ia meninggal. Dan betapa terkejutnya Seok-hee dan Yeon-do begitu mengetahui keluarganya lah yang terakhir mengunjungi villa An Jae-rim. Dimulai dari Mo Wan-jon, Ha Yong-seo, Mo Wan-so yang membawa kantong kertas, Mo Chul-hee, dan terakhir Han Jae-guk yang tampak celingak-celinguk melihat lingkungan sekitar. Kim Bo-ki pun menyarankan untuk mengungkap kasus itu dengan hati-hati. Namun mereka tetap membutuhkan berkas kasusnya yang entah ada di mana. Kim Bo-ki menduga berkasnya ada pada Han Jae-guk, Mo Chul-hee, atau jaksa Jo Hyung-il. Sedangkan Gwang Mi menduga mungkin saja Hakim Lee Dong-joon yang menangani kasus itu setidaknya pernah membaca berkasnya secara utuh. Namun Yeon-do mengatakan hakim itu telah menghilang entah di mana. Kim Bo-ki pun lantas menyarankan untuk mencari Hakim Lee saja. Mo Wan-jon yang sadar kalau Seok-hee telah mengetahui kehidupan pribadinya, lantas menemui Seok-hee agar tidak terlihat lemah dan kalah karena rahasianya telah terbongkar. Namun saat Mo Wan-jon hendak keluar ruangan, Seok-hee bertanya, apakah Mo Wan-jon pernah bertemu An Jae-rim secara pribadi? Mo Wan-jon pun tidak menjawab dengan jelas. Mengetahui Mo Wan-jon baru saja keluar dari kamar Seok-hee, Mo Wan-so pun lantas masuk ke kamar Seok-hee. Di kamarnya, Mo Wan-so melihat sepatu milik Mo Wan-jon yang disita Seok-hee dan terkejut mengetahui itu adalah milik Mo Wan-jon. Ya, memang sepertinya Mo Wan-so sudah mengetahui orientasi seksualnya Mo Wan-jon. Seok-hee pun lantas bertanya pendapat Mo Wan-so mengenai An Jae-rim, dan Mo Wan-so hanya menjawab jika ibunya Seok-hee adalah seorang seniman yang hebat. Sebelum keluar kamar, Seok-hee memberikan sebuah kertas pada Mo Wan-so.
Keesokan paginya, Han Jae-guk menemui Mo Chul-hee dan menyarankan untuk mempercepat pengangkatan Mo Wan-jon. Mo Chul-hee tentunya setuju saja. Ia lantas mengajak Han Jae-guk untuk ikut makan bersama. Di meja makan, Mo Seok-hee memandangi para anggota keluarganya yang sedang makan dan menduga-duga siapakah orang yang telah membunuh ibunya. Dan seperti biasa, Mo Wan-so mulai mengoceh dan menyinggung tentang seorang seniman transgender. Kesempatan ini tidak disia-siakan Seok-hee untuk menyinggung Mo Wan-jon. Han Jae-guk pun lantas menemui Ha Yong-seo dan menyuruhnya untuk membatalkan pameran seninya di Amerika. Sementara itu, Mo Wan-jon dan Han Jae-guk berdiskusi mengenai bagaimana Seok-hee bisa tahu apartemen milik Mo Wan-jon hingga kehidupan pribadinya bisa terbongkar. Di penjara, Yeon-do menemui Im-sun dan memperlihatkan rekaman orang-orang yang terakhir kali mengunjungi kediaman An Jae-rim. Yeon-do pun menjelaskan, dulu saat ibunya sedang bersamanya, Mo Chul-hee CS menemui An Jae-rim. Namun tiba-tiba saja mendadak Im-sun dipanggil ke rumah An Jae-rim oleh Han Jae-guk hingga akhirnya Im-sun lah yang menemukan An Jae-rim sudah tergeletak tidak bernyawa. Kesimpulannya, salah satu rombongan Mo Chul-hee adalah pembunuh An Jae-rim. Di kantor top, Han Jae-guk menyuruh Hwang Bo-joyong untuk mencari tahu kegiatan Mo Wan-so dan Seok-hee kemarin. Ia pun lantas menyuruh untuk memanggil Mo Wan-so ke kantornya. Han Jae-guk mengingatkan agar Mo Wan-so tidak banyak bicara agar saham 10%-nya tetap aman terjaga. Di kamar, Mo Seok-hee memandangi sepatu dan topi milik Mo Wan-jon yang disitanya dari apartemennya. Ia pun lantas teringat sebuah foto ibunya yang tengah berada di sebuah galeri seni Liyong, di mana ada pameran bertema pembela gender yang diadakan oleh seorang kurator bernama Oh Eun-jo. Rupanya, tidak sengaja ada seseorang yang ikut terfoto, yaitu Mo Wan-jon dengan dandanan wanitanya. Seok-hee pun menduga di hari itu ibunya dan Mo Wan-jon bertemu. Seok-hee pun melaporkan informasi ini pada Yeon-do yang malah bengong seolah tengah mengingat sesuatu. Tidak lama, Seok-hee dan Yeon-do pun menemui Oh Eun-jo dan menyerahkan foto ibunya yang juga terdapat foto Mo Wan-jon. Oh Eun-jo pun memberikan info, dulu An Jae-rim pernah menyapa orang yang ikut terfoto itu alias Mo Wan-jon. Namun saat itu, Mo Wan-jon melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ya, mungkin karena identitasnya ketahuan oleh An Jae-rim ya. Dan Oh Eun-jo pun mengatakan ia mengajak An Jae-rim ke pamerannya dengan susah payah. Karena saat itu An Jae-rim mulai sering sakit-sakitan. Dan sebelum pulang, Oh Eun-jo mengatakan jika An Jae-rim memiliki banyak karya yang bagus, namun belakangan muncul karya yang meniru karya An Jae-rim. Dugaan Seok-hee pun mulai mengarah pada Mo Wan-jon dengan motif An Jae-rim telah mengetahui identitasnya sebagai transgender. Seok-hee pun lantas mengunjungi galeri Ha Yong-seo dan terkejut melihat karya ibunya dijiplak oleh Ha Yong-seo dan diklaim sebagai karyanya. Seok-hee pun lantas menghancurkan lukisan itu. Insiden ini mengejutkan Top dan Ha Yong-seo pun menyuruh untuk mengeluarkan seluruh karya seni jiplakannya dari galeri. Heo Yeon-do pun bertindak cepat untuk menenangkan Seok-hee. Ya, gimana Seok-hee nggak marah? Ia tahu saat lukisan itu dibuat ibunya dan dulu ia berniat menggantung lukisan karya ibunya itu di kamarnya. Sekarang dijiplak dan diklaim sebagai milik Ha Yong-seo. Seok-hee pun mulai menduga jika Ha Yong-seo adalah pembunuh ibunya dengan motif pencurian karya seni. Jadi sudah ada 2 orang terduga pembunuh An Jae-rim dengan motif yang kuat. Keesokan harinya, Ha Yong-seo pun ulang tahun dan banyak kartu ucapan dikirim padanya. Namun sebuah amplop mengejutkan asisten rumah tangganya yang sedang membacakan ucapan. Dan tentu saja mengejutkan Ha Yong-seo. Ya, ternyata di dalam amplop itu berisi foto-foto cantiknya Mo Wan-jon. Mo Chul-hee pun lantas meminta melihat isi amplop itu dan kaget rewas melihat foto Mo Wan-jon yang cantik jelita. Ia pun berteriak tidak percaya anaknya yang selama ini dibanggakan rupanya menyimpang. Mo Chul-hee pun mengusir Mo Wan-jon tanpa mau mendengarkan alasannya. Rupa-rupanya, Ha Yong-seo sudah menyadari penyimpangan Mo Wan-jon sejak ia berusia 5 tahun. Mo Wan-jon kecil sering menggunakan lipstik milik Ha Yong-seo. Namun Ha Yong-seo menutup mata akan fakta itu dan tetap menganggap Mo Wan-jon sebagai anak laki-lakinya yang normal, serta akan terus mendukungnya hingga saat ini. Han Jae-guk pun menemui Mo Chul-hee yang sedang sakit kepala melihat kelakuan Mo Wan-jon dan meyakinkan Mo Chul-hee jika kasus Mo Wan-jon ini tidak akan tersebar kemana-mana. Di rumah, detektif Oh melapor pada Yeon-do
Yondo jika ia tidak berhasil menemukan file berkas kasus Insun serta jejak Hakim Lee Dong-jun. Yondo pun lantas mendiskusikan hilangnya Hakim Lee Dong-jun bersama dengan reporter Newspatch. Mereka pun menarik kesimpulan dan menduga jika kemungkinan Hakim Lee saat ini ada di Amerika, menemani istrinya berobat sekaligus disembunyikan oleh Top. Seok Hee pun lantas merencanakan untuk melakukan pelacakan Hakim Lee ke Amerika, yang tentunya membuat Kim Bok-hee gembira karena bisa pergi ke luar negeri. Di kantor, para anggota Top pun terkejut mengetahui identitas asli Mo Wan-jon. Namun, tidak bagi Han Jae-kook yang kini malah hendak melebarkan sayap MC Group untuk merambah ke pasar yang berhubungan dengan penyimpangan orientasi seksual. Mo Wan-so pun datang menemui Han Jae-kook dan mempromosikan diri untuk bisa mendapat dukungan menjadi pemimpin MC Group dibandingkan Mo Wan-jon yang punya banyak kelemahan sebagai transgender. Han Jae-kook pun bertanya, apakah Mo Wan-so yakin tidak memiliki kelemahan yang bisa merepotkannya nanti? Dan Mo Wan-so pun menjelaskan jika kelemahannya adalah ia seorang peminum yang berat. Di restoran, sang ayah kedatangan seorang tamu. Ia pun lantas menyuruh Yondo pulang untuk menemui tamu itu. Ya, tamu wanita itu adalah Jung Yeon-ja yang selama ini telah menghilang semenjak kematian Mo Wang-pyo. Dan episode ke-11 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin kesini, makin seru aja ya ceritanya. Di episode ini, seluruh anggota keluarganya menjadi terduga pembunuh ibunya. Namun hingga saat ini, Seok Hee telah menandai 2 orang terduga pembunuh sang ibu, yaitu Mo Wan-jon dan Ha Yong-seo yang dianggap memiliki motif yang kuat. Selain itu, terbongkarnya identitas Mo Wan-jon membuat Mo Chul-hee sakit kepala dan belum bisa menerima kenyataan. Di akhir cerita, kehadiran Jung Yeon-ja nampaknya memberikan harapan baru mengenai pengungkapan kasus kematian An Jae-rim. Makin greget aja nih ceritanya. Siapa sih sebenarnya pembunuh asli An Jae-rim? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-12-nya ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!